I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200056. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Perilaku berorganisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok dengan bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Berikut adalah definisi perilaku organisasi menurut para ahli. Perilaku organisasi menurut Robbins pada tahun 1996 adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Adapun menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge pada tahun 2008, bulan ke-11, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu perusahaan. Dalam definisi perilaku individu lain, menurut Stephen P. Robbins, adalah suatu pemahaman tentang perilaku bermula dari kajian mengenai kontribusi utama psikologis terhadap perilaku organisasi, yang dimana ada sikap, kepribadian, persepsi, dan pembelajaran. Setiap individu dalam berorganisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain, yang dimana perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dasar-dasar perilaku individu. Dilihat dari sifatnya, individu memiliki poin-poin penting. Di antaranya ada kemampuan, kebutuhan, cara berpikir, pengalaman, dan reaksi afektif. Adapun dengan pendekatan untuk memahami perilaku manusia, di antaranya adalah ada penekanan, penyebab timbulnya perilaku, proses, kepentingan masa lalu, tingkat kesadaran, dan data. Selanjutnya adalah dasar-dasar memahami perilaku. Perilaku adalah akibat yang diarahkan oleh tujuan dan dapat diamati secara langsung. Adapun yang tidak dapat diamati secara langsung dan didorong atau dimotivasi. Berikut adalah nilai-nilai organisasi dalam bermasyarakat. Di antaranya adalah dan peradilan agama seluruh Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayanan prima atau excellent service, profesionalisme atau profesionalism, kedisiplinan, dapat dipercaya dan diandalkan, credible, cakap dan terampil atau kompeten, keunggulan, kompetitif, kepedulian terhadap sesama, keterbukaan, kebersamaan, dan yang terakhir ada inovasi atau innovation. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, kita akan tahu bahwa nilai-nilai organisasi yang ada di pengadilan agama sangat begitu banyak dan membantu setiap individu untuk berkomunikasi dengan individu lainnya.
Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi sehingga jadi ciri khas pribadinya. Sulit untuk mengetahui jumlah emosi berdasarkan kata-kata emosi karena jumlahnya bervariasi dari satu bahasa ke bahasa lain. Namun, sebagian ahli menyebutkan bahwa emosi sebenarnya hanya terdiri dari sedikit emosi dasar saja. Selebihnya adalah perpaduan antara emosi-emosi dasar itu. Misalnya, Paul Ekman, salah seorang peneliti emosi paling terkemuka, menunjukkan bahwa manusia memiliki 6 emosi dasar, yakni fear atau takut, anger atau marah, sadness atau sedih, enjoy yang berarti bahagia, disgust, enjoy yaitu bahagia, disgust yaitu jijik, dan surprise atau terkejut. Emosi dasar itu dipercaya dimiliki oleh semua manusia dari budaya manapun juga. Menurut Stephen Robin, ada 3 hal yang penting dalam emosi dan suasana hati. Yang pertama, ada afeksi, nada perasaan, bagaimana kita merasakan sesuatu, hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis. Akan tetapi, dapat menimbulkan incongruence atau ketidaksebidangan. Yang kedua, ada emosi. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Dan yang ketiga adalah mood. Ini juga sama, merupakan suasana hati atau respon yang terjadi setelah merasakan. Melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang atau lama, biasa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Untuk mempermudah penjelasan di atas, saya memberi ilustrasi berikut. Dalam afeksi, ada yang namanya flat affect atau afek datar. Biasanya adalah kategori orang represi atau suka menekan atau memendam sesuatu. Sebab afeknya berfungsi, namun emosinya tidak berfungsi dengan baik. Misal, temannya meninggal tapi dia tidak mau menangis. Bisa jadi menutup-nutupi kesedihannya dan bisa juga karena tidak respect pada temannya sehingga tidak ikut merasa sedih. Kalau emosi itu, kenapa dikatakan melibatkan aspek biologis? Maksudnya seperti ini. Contoh, orang yang marah, wajahnya berubah merah, atau contoh lainnya seperti empati atau bisa merasakan, atau simpati, larut dalam perasaan. Nah, kalau mood, biasanya ini seringkali timbul tenggelam, kadang mereda, kadang pula memuncak, dan bila sudah di tingkat gangguan, atau disorders. Persepsi adalah suatu proses perorganisasian dan interpretasi kesan-kesan sensorik atau panca indera untuk menjadikan suatu hal menjadi memiliki makna atau arti. Pengambilan keputusan individual. Pilihan yang dibuat dari 2 alternatif atau lebih. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.